Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Anandita Puspa dari DKV S1A. Di video ini saya akan menjabarkan 4 jawaban UAS dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Di soal yang pertama adalah topik materi menarik apa yang sudah saya pelajari selama semester ini dan disertai contoh nyatanya. Materi menarik yang saya pelajari selama 1 semester ini saya memilih adalah prinsip-prinsip dalam komunikasi. Prinsip itu berarti dasar berpikir atau dasar bertindak. Di materi prinsip komunikasi ini, prinsip itu dibagi menjadi 4, yaitu komunikasi adalah suatu proses, yang kedua komunikasi adalah sistem, yang ketiga komunikasi bersifat interaksi dan transaksi, dan yang terakhir, komunikasi dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Sedangkan di dalam buku yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, karya Deddy Mulyana, prinsip komunikasi itu dibagi menjadi 12. Di dalam komunikasi ini, dalam prinsip komunikasi ini juga terdapat etika komunikasi. Etika komunikasi itu adalah keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika komunikasi juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu etika umum dan etika khusus. Contoh etika umum itu adalah adat istiadat dan norma agama. Dan contoh etika khusus itu adalah etika khusus jurnalis atau etika khusus pelajar. Dari materi yang sudah saya sebutkan tadi di atas, saya mengambil satu contoh nyata dari prinsip komunikasi, yaitu komunikasi terjadi di dalam konteks ruang dan waktu. Contohnya itu adalah jika saya sedang berada di rumah, saya bisa bertindak sesuka saya tanpa memperdulikan sopan santun karena saya berada di rumah seorang diri. Tetapi jika saya berada di luar rumah atau berkunjung ke rumah orang lain, maka saya harus mengubah perilaku saya dengan menghormati tuan rumah dengan tidak banyak bicara dan juga bertindak sopan santun. Di soal yang kedua itu adalah penjabaran 5 poin dari unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi itu ada 5, jadi yang pertama itu ada komunikator. Komunikator itu adalah pihak yang berinisiatif mengawali sebuah pembicaraan, atau bisa juga disebut si pengirim pesan. Sedangkan di dalam Wikipedia menjelaskan komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Seorang komunikator juga tidak berperan menyampaikan pesan saja, tetapi juga memberikan respon, tanggapan, serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh si penerima baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Yang kedua itu adalah komunikan. Komunikan itu adalah si penerima pesan. Jadi komunikan ini adalah kebalikan dari komunikator. Dia bertugas sebagai penerima data atau pesan atau informasi yang diberikan oleh komunikator, atau bisa juga disebut si pendengar. Yang ketiga adalah pesan. Pesan itu adalah pemberitahuan, kata, atau komunikasi baik secara lisan maupun tulisan yang dikirimkan dari satu orang ke orang lainnya. Jadi pesan ini adalah inti dari terjalinnya suatu komunikasi. Pesan itu dibagi menjadi 2, yaitu pesan verbal maupun pesan non-verbal. Pesan verbal ini adalah pesan yang disampaikan langsung melalui kata-kata secara langsung. Sedangkan pesan non-verbal ini pesan yang disampaikan tidak langsung, tidak melalui kata-kata secara langsung. Contohnya kayak berdasarkan gerak-gerik, atau berdasarkan tingkah laku, atau berdasarkan mimik wajah, ekspresi muka dari si pengirim pesan ini. Yang keempat ada media komunikasi. Media komunikasi ini adalah alat, perantara, saluran, atau sarana dalam komunikasi. Terus media komunikasi ini ada
3 jenis, yaitu media konvensional atau surat, telegram atau spanduk. Yang kedua ada media massa, contohnya koran, tabloid, majalah, radio, dan televisi. Dan yang terakhir ada media baru, contohnya itu internet. Dan yang terakhir itu ada efek komunikasi. Efek komunikasi ini diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan dari komunikasi setelah pesan yang disampaikan oleh komunikator. Jadi bisa juga disebut suatu pengaruh yang ditimbulkan sehingga adanya perbedaan antara yang dipikirkan oleh komunikator dan si komunikan ini. Selanjutnya di soal nomor 3 adalah pemahaman tentang hambatan komunikasi dan kaitkan hambatan komunikasi dengan kegiatan belajar mengajar secara daring di semester ini. Hambatan komunikasi adalah suatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan secara jelas. Dan menurut saya, hambatan komunikasi di dalam proses belajar mengajar secara daring ini adalah terkendalanya internet, cara penyampaian materi yang kurang efektif, jadi mengakibatkan mahasiswa jadi kurang mengerti materi-materi yang disampaikan. Dan yang terakhir juga ada kurangnya komunikasi secara langsung atau tatap muka. Gitu. Terus selanjutnya ada soal keempat, yaitu jabarkan rancangan karya dan kaitkan unsur-unsur komunikasi. Jadi di karya ini saya membuat suatu komik, dan komunikator di dalam karya ini adalah saya sendiri. Sedangkan komunikannya adalah orang-orang yang melihat karya saya, komik saya gitu. Pesan yang ada di dalam komik tersebut adalah tetap bersyukur dan berusaha semaksimal yang kita bisa. Terus alasan saya memilih komik tersebut adalah karena agar penyampaiannya mudah dimengerti atau diterima oleh orang-orang yang melihat komik tersebut. Jadi pesannya juga bisa langsung sampai kepada orang-orang yang melihat komik ini gitu. Oke, jadi sekian dari 4 penjabaran soal UAS. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih dan selamat siang semuanya.